menyembelih dengan bismillah ya sah seperti itu, tapi tidak sah menurut negara Indonesia. Harus punya sertifikat halal, punya sertifikat julehanya yang menyembelih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kemenak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara podcast Warkopojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari. Beliau sehari-hari concern di bidang produk halal. Beliau adalah Bapak Istain, Sarjana Agama. Assalamualaikum Pak Istain, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ferry. Pada kesempatan kali ini kita sehat, bisa mengudara dengan Mas Ferry. Ya. Alhamdulillah Pak Istain. Di tengah-tengah kesibukan panjenengan bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast kita ini. Pak Istain, jenengan kan bertugas atau berdinas, tempat tugasnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari. Bisa diceritakan Pak kegiatan sehari-hari di bidang tugas panjenengan Pak? Iya, alhamdulillah, perlu diketahui saya adalah penyuluh agama Islam berada di KUA Kecamatan Margasari. Tugas sehari-hari adalah memberikan penyuluhan tentang masalah keagamaan, baik itu termasuk produk halal ini atau sertifikasi halal pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya sebagai, kalau di penyuluhan di produk halal ini saya posisinya sebagai pendamping halal, artinya memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mensertifikatkan halal. Gitu Pak Heri. Terima kasih. Sobat Kemenak sekalian, salah satu tugas Kementerian Agama adalah untuk mengawal program sertifikasi halal. Jadi pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bagi Sobat Kemenak sekalian, warga Kota Mojokerto khususnya yang ingin berkonsultasi terkait produk halal atau mendaftarkan produk-produknya, khususnya bagi saudara-saudara atau rekan-rekan UMKM, bisa terus pantau podcast kita kali ini nanti, atau bisa nanti hadir di Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto di masing-masing KUA, dan juga ini ada layanan baru di MPP Gajah Mada, ada layanan halal juga di situ. Pak Istain, terkait halal ini kan menjadi kebutuhan, seolah-olah halal ini menjadi kebutuhan bersama yang harus dilengkapi. Bisa dijelaskan Pak, definisi halal itu secara fikih itu terus bundi nanti, kemudian secara undang-undangnya bagaimana Pak terkait halal tersebut, karena Sobat Kemenak atau masyarakat ini ingin tahu, oh halal itu yang seperti ini gitu, terus bundi Pak. Perlu diketahui bahwa memang pemerintah sebagai menjalankan roda pemerintahan di sini, pemerintah memberikan artinya itu memberikan wadah untuk melakukan seperti itu. Jadi gini, di Undang-Undang Dasar 45 itu baik di pasal 20, 21, 28 dan 29 itu tidak itu memberikan pengertian kepada kita bahwa setiap pemeluk agama dan lain sebagainya dan penduduk Indonesia semuanya ini, pemerintah menjamin kebebasan untuk melaksanakan perintah apa yang sudah diperintahkan itu. Oleh karena itu maka pemerintah dari seperti itu, akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang masalah jaminan produk halal. Nah, pengertiannya gini, kalau secara Islami kan orang Indonesia itu kan kebanyakan hampir 80% adalah orang Islam. Padahal yang tidak semuanya ya, dia 80%. Artinya di dalam agama Islam itu kan menjamin kepada pemeluknya untuk melaksanakan syariat Islam, artinya disuruh njogo tentang kehalalan, menjaga seperti itu. Jangan sampai kita memakan
hal-hal yang diharamkan. Padahal kalau di agama lain mungkin ya berbeda dengan di agama Islam. Lah, karena ini orang Indonesia itu banyak sekali, akhirnya pemerintah kalau ini dibiarkan makanan dan minuman dan lain sebagainya ini loss, nggak pakai apa istilahnya itu rambu-rambu, maka secara otomatis maka mengkhawatirkan bahwa yang dimakan oleh orang-orang Islam ini tentunya akan bisa tidak terjamin kehalalannya dan lain sebagainya. Kalau dasarnya kalau di banyak sekali ya salah satu di antaranya yang paling pokok begini, di hadis itu dikatakan al-islamu nadifun, Islam itu adalah bersih katanya gitu. Fa innahu la yadkhilul jannata illa nadifun, karena sesungguhnya tidak ada yang masuk ke surga kecuali orang yang bersih. Lah, bersihnya orang-orang Islam itu tentunya ya harus tidak termasuk juga tidak makan makanan haram dan lain sebagainya, dan pakaian-pakaian yang haram dan lain sebagainya seperti itu. Itu. Terus Pak, di masyarakat kita ini kan jaminan produk halal ini kan luar biasa dibutuhkan, karena kita sebagai masyarakat atau konsumen itu kan kalau ada tulisannya halal kan harus tenang hati ini Pak. Nah selama ini kan khususnya UMKM itu kan usaha skala kecil. Bagaimana teman-teman UMKM itu mampu untuk mendaftarkan produknya menuju produk halal itu kan dulu-dulu itu sulit. Alhamdulillah pemerintah mulai tahun 2022 kalau nggak salah menggalakkan hal tersebut untuk membantu saudara-saudara kita UMKM untuk mendaftarkan produknya. Bisa diceritakan di Kota Mojokerto ini pendampingan kita kepada UMKM dalam rangka proses menuju halal itu sudah seperti apa Pak? Oh gini, jadi gini, saya runut dari awalnya bahwa karena jaminan pemerintah, akhirnya pemerintah membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Setelah itu, untuk menjalankan undang-undang itu, maka pemerintah membentuk yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, BPJPH ini dia tidak bisa bekerja langsung secara yang seperti itu, tapi BPJPH ini mengangkat atau membentuk yang namanya LPH, Lembaga Penjamin Halal ya. Jadi gini, jadi lembaga ini yang akan bekerja di masyarakat. Kemudian terus bagaimana caranya mendaftarkan? Nah mendaftarannya bagaimana? Ini sebetulnya pelaku usaha itu semuanya harus daftar langsung ke BPJPH. Loh, di mana BPJPH? Di Jakarta. Otomatis tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Makanya pelaku usaha ini mendaftarkannya bisa secara online. Ya, ke BPJPH. Seperti itu. Dan dari rekan-rekan penyuluh ini seperti yang jenengan sampaikan selaku pendamping halal tadi mendampingi proses tersebut. Bisa diceritakan Pak bagaimana kita mendampingi dari awal, diarahkan ke ini ke itu, barangkali diceritakan seperti itu. Jadi pendamping sebetulnya pelaku usaha untuk mendaftarkan secara online itu ke BPJPH ini secara langsung mandiri, mandiri. Tapi karena mungkin menggunakan aplikasi elektronik dan lain sebagainya semacam itu, mungkin banyak yang kesulitan untuk seperti itu. Maka perlu pendampingan. Perlu didampingi oleh yang namanya pendamping itu. Tapi gini, dalam proses yang pendaftaran itu dia mendampingi. Tapi dalam proses melaksanakan usahanya itu, ini juga ada pendampingnya. Tapi pendamping yang mendampingi untuk proses usahanya itu adalah penyelianya itu. Jadi ada penyelia, ada pendamping halal. Pendamping halal di sini hanya sebatas untuk membantu kalau nggak bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ di aplikasinya itu ada namanya penyelia. Nah, penyelia halal ini seharusnya semua pelaku usaha itu
harus punya penyelia, tapi pada kenyataannya mungkin di prakteknya pada orang-orang yang pelaku usaha yang kecil-kecil kayak jual pentol, jualan nggak mungkin dia harus ngangkat penyelia dan lain sebagainya. Tapi mungkin pengusaha-pengusaha yang besar-besar itu yang mungkin harus ada penyelia khusus seperti itu. Oke, sobat Kemenak sekalian, seperti yang diinformasikan oleh Pak Istain terkait produk halal, mungkin sobat Kemenak sekalian yang membutuhkan layanan terkait hal tersebut bisa langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto di seksi bimbingan masyarakat Islam atau di KUA, di masing-masing KUA di 3 kecamatan atau di MPP. Karena di MPP Kecamatan kita juga ada kerjasama dengan berbagai pihak. Bisa nanti ke sana dibantu untuk proses-proses terkait. Sobat Kemenak sekalian, itulah informasi terkait pendaftaran. Terus Pak Istain, kalau di Kota Mojokerto ini sudah berapa persen yang sudah mendaftarkan halal ini? Barangkali yang punya gambaran, sekian persen gitu. Targetnya berapa persen? Barangkali selama 2 tahun ini kita genjot untuk pendaftaran produk halal ini. Berapa persen datanya, Pak? Sebetulnya di Mojokerto itu, khususnya di Kota Mojokerto, semuanya dari pemerintah juga sudah mendorong kepada pelaku usaha. Saya juga di pengajian-pengajian juga sudah saya umumkan bahwa betapa pentingnya mengurus sertifikasi halal, karena dengan adanya label halal dan lain sebagainya itu kita akan bisa lebih mantap untuk seperti itu. Kalau di Mojokerto paling tidak sudah ada 50% lah, insya Allah seperti itu. Ya, jadi tapi masih banyak juga yang belum. Seperti itu. Makanya ini sudah ada dorongan dari semua pihak, dari pemerintah dan lain sebagainya, ini sudah mendorong kayaknya di kelurahan dan lain sebagainya, di PKK, dan ini sudah ada dorongan untuk melakukan seperti itu. Terima kasih informasinya. Jadi kurang lebih 50% lebih lah. Jadi pelaku usaha sudah bersertifikasi. Ini menimbulkan kelegaan. Berarti Mojokerto panganannya enak-enak. Makannya sudah ada banyak yang halal. Terus bisa diceritakan Pak Istain, mulai dari awal misalkan seorang pelaku usaha UMKM itu nol, tidak ada izin halal. Dari awal ngurus sampai selesai itu kira-kira estimasinya berapa hari atau berapa waktunya, bisa diceritakan? Ya gitu. Sebetulnya kalau menurut undang-undang yang aslinya itu di awalnya pelaku usaha itu mengajukan permohonan ke BPJBH. Kemudian setelah BPJBH sudah menerima pendaftaran itu, baru BPJBH ini membentuk LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. LPH ini tidak boleh lama-lama, paling kalau menurut undang-undang itu maksimal 5 hari kerja sudah terbentuk seperti itu. Setelah terbentuk LPH ini kemudian mendatangi ke pelaku usaha. Pelaku usaha dilihat apakah ini sudah benar, sudah halal, terus prosesnya juga benar dan lain sebagainya. Baru laporannya diberikan ke BPJBH lagi. Setelah sampai di BPJH, baru BPJBH ini menyerahkan laporan dari pelaku usaha ini ke MUI atau ke komisi fatwa, ke komisi fatwa, terdiri dari diantaranya termasuk MUI di dalamnya situ. Jadi setelah di komisi fatwa digodok, di situ tidak boleh lebih dari 30 hari atau 1 bulan. Jadi kalau dimaksimalkan mungkin ya bisa 1 bulan lebih lah, 1 bulan. 40 hari. Iya. Jadi kalau memang diputuskan halal ya dikasih jawaban halal. Kalau memang ini nggak halal, gini dijawab sama komisi fatwa, terus diberikan kepada BPJBH, terus disampaikan kepada pelaku usahanya seperti itu. Berarti kurang lebih 40 hari. Ya 40 hari lah sampai seperti 2 bulan. Itu. Ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang pelaku usaha ini kan ketika dinaikkan berkasnya ada yang kurang. Itu kan makan waktu. Kadang-kadang kita nggak sadar di situ. Kurang atau nggak lengkap gitu, Pak. Iya. Cuma memang butuh waktu seperti itu. Cuma kadang-kadang orang gak ngerti ki sajane suwe. Seperti itu. Tapi sekarang kayaknya ya karena memang ini kayaknya
revolusi ini halal ini ya. Karena apa? Karena dalam waktu dekat seluruh Indonesia semuanya harus bersertifikat halal. Makanya revolusi yang semacam ini maka dari Komisi Fatwa ini dipercepat, nggak sampai 1 bulan, mungkin bisa sampai hanya 1 minggu atau beberapa hari saja sudah ada keputusan. Tapi kalau yang sulit-sulit seperti kayak ada ini perlu diteliti dengan dengan laboratorium dan lain sebagainya, harus diteliti di situ. Pokoknya yang jelas kalau memenuhi persyaratan bisa segera mendapatkan sertifikat halal. Ini terkait halal ini kan seolah-olah tidak ada putusnya, Pak. Kemarin waktu Idul Adha itu kan juga banyak yang bertanya, Pak, ini cara menyembelih yang halal itu bagaimana, Pak? Lah jenengan juga kan selaku penyuluh mungkin punya cerita atau punya apa yang perlu disampaikan kepada sobat Kemenak sekalian. Mulai dari tema yang berbeda mungkin tadi, bagaimana sih penyembelihan secara halal itu bisa digambarkan, karena kan kita kenal juleha, juru sembelih halal itu kan juga termasuk salah satu bagian dari layanan halal tadi. Bisa diceritakan, Pak? Jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 33 itu semuanya, tidak hanya makanan dan minuman, pakaian pun nanti itu juga harus ada halalnya, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Termasuk kayak kemarin itu ada kasus kuas itu, kuas ini ternyata terbuat dari bulu babi, ini juga nanti harus ada label sertifikat halal. Kalau enggak ya ditulis ini tidak halal, seperti itu, harus seperti itu, enggak boleh dibiarkan seperti itu kalau sudah diedarkan di masyarakat seperti itu. Kemudian kalau termasuk penyembelihan ini ada rangkaian untuk sertifikasi halal, jadi semuanya termasuk mulai dari menyembelihnya, kalau makanan hidup ya seperti kayak sapi, terus ayam, ini mulai dari menyembelihnya juga harus bersertifikat, termasuk yang namanya juleha, juru sembelih halal, punya sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat ya nggak boleh menyembelih sembarangan seperti itu. Mau menyembelih dengan bismillah ya sah seperti itu, tapi tidak sah menurut negara Indonesia, harus punya sertifikat halal, punya sertifikat julehanya yang nyembelih seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait halal ini. Terkait halal juga ini, kalau di Kota Mojokerto, Pak, ini kan sudah 50% lebih seluruh pelaku usaha menjadi sudah punya sertifikat halal. Harapan ke depan, Pak, targetnya misalkan harus maksimal, kita sampai kapan itu kira-kira harapannya bagaimana? Targetnya bagaimana, Pak? Ya, ini semuanya harus bersertifikat. Saya setuju sekali semuanya itu bersertifikat halal. Karena apa? Kayak dulu ya di waktu kecil-kecil saya itu pernah berpikir pas waktu di madrasah dulu itu dikatakan ya tadi kalau kamu itu makanannya nggak halal dan lain sebagainya, nanti doanya nggak bisa makbul, nggak bisa diterima ibadahnya dan lain sebagainya. Makanya kalau orang itu tidak ada kehalalan ini, maka ini akan mengganggu kepada ibadahnya orang Islam itu sendiri. Oleh karena itu saya setuju sekali kalau semuanya harus bersertifikat halal. Saya setuju seperti itu. Nanti bahkan ini pemerintah mempermudah ini buat sertifikat halal ini. Karena apa? Mudahnya ini dia pemerintah tidak khusus untuk yang mikro dan kecil ini yang bisa dikuasai sendiri atau self declare ini gratis, tapi sesungguhnya ya berbayar, cuma yang ada yang menjamin atau yang memfasilitasi untuk menyelesaikan seperti itu dari pemerintah. Jadi tidak ada alasan bahasanya untuk tidak berusaha menuju ke sertifikat halal, karena pemerintah sudah memberikan fasilitas dan dari bawah juga diberikan semacam pendampingan atau bimbingan. Dan kami juga beberapa waktu lalu sudah pernah menyelenggarakan bimbingan produk halal, bimbingan penyembelihan halal, sehingga hal terkait halal-halal ini sudah pemerintah sudah semaksimal mungkin memberikan layanan. Di Kota Mojokerto, Pak Istan, bisa diceritakan langkah-langkah sosialisasi sudah sejauh apa lewat pembimbingan di tingkat kabupaten kota atau ada penyuluhan terkait itu, bisa diceritakan, Pak? Iya,
Ini perlu saya ceritakan mulai dari saya di penyuluhan, setiap di pengajian majelis taklim, di musola-musola, ini semuanya sudah didengungkan sama seluruh penyuluh agama yang ada di kota ini. Jadi semuanya insya Allah sudah mendengar. Bahkan kalau tidak artinya tidak ada yang tidak menerima tentang masalah, kok bisa seperti itu? Nah, aku gak ero, apa Pak Lurah aja nggak kasih tahu gini-gini, ya kadang-kadang seperti itu. Tapi akhirnya di akhir-akhir ini semua lini, semua pemerintahan ini memberikan informasi tentang masalah itu. Bahkan nanti kalau ingin apa ya istilahnya balik kredit dan lain sebagainya, kamu harus ada sertifikat halalnya, nggak bisa seperti itu katanya. Nah, makanya ini sudah bantuan dari semuanya. Cuma saya beritahu ya untuk tambahan buat para pemirsa mungkin gini, sebetulnya pelaku usaha pembiayaan untuk halal ini tidak ada yang gratis sebetulnya seperti itu. Jadi semuanya itu berbayar. Berbayar artinya semuanya harus bayar. Kecuali kalau ada yang memfasilitasi. Fasilitasi itu membantu untuk menyelesaikan biaya-biaya yang ada. Karena apa? Karena ini butuh berbagai macam hal untuk menyelesaikan seperti itu. Termasuk laboratorium, termasuk sidang komisi fatwanya dan lain sebagainya. Ini kan butuh waktu seperti itu, makanya harus berbayar. Jadi kemarin didengung-dengungkan di masyarakat bahwa ini mumpung masih gratis, sebetulnya tidak gratis. Karena apa? Karena pada waktu itu ada yang membiayai, yaitu Sehati. Sehati itu produknya dari BPJPH, ya dari Kemenak juga ya. Dari Kemenak itu Sehati, yaitu sertifikat halal gratis. Tapi mungkin pada waktu dekat ini sudah habis ya. Sekarang sudah habis dan ini tinggal beberapa sertifikat saja yang perlu untuk dibiayai seperti itu. Kurang lebih tinggal 200.000 pelaku 200.000 pelaku usaha ini yang bisa dibiayai. Jadi yang bikin sertifikat 200.000 lagi se-Indonesia. Mungkin kalau sudah habis sudah enggak berbayar sendiri ya. Iya. Jadi kalau yang seperti kayak di sekarang ini banyak yang mengajukan dari dinas peternakan, dinas pertanian, dinas apa itu yang boleh untuk membiayai untuk menyelesaikan sertifikasi halal ini. Seperti itu. Informasinya bahwa sertifikat halal ini menjadi kewajiban. Nah, mumpung sekarang masih ada program, masih ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha, monggo kita maksimalkan. Jadi sobat Kemenak sekalian atau warga Kota Mojokerto, pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya bisa segera menghubungi kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan ke kantor urusan agama, dan juga bisa hadir di Mall Pelayanan Publik Gajah Mada. Mumpung masih ada program dan gratis. Nanti ke depan ketika program sudah selesai seperti yang disampaikan oleh Pak Istain tadi, mungkin ada beberapa hal yang harus ditanggung secara mandiri. Pak Istain, terakhir, harapan panjenengan terkait pelaksanaan program halal ini bagaimana Pak? Harapannya Pak? Harapan saya untuk pelaku usaha yang sudah punya sertifikasi halal diharapkan untuk menempelkan logonya itu di produknya, bisa di kemasannya, bisa di tempat produksi usahanya, seperti itu. Ya kalau bisa logonya itu dikasih ID-nya sekalian biar nanti orang tahu ini memang benar, bukan abal-abal ini ya, seperti itu. Karena nanti khawatirnya nggak ada logonya seperti itu, nanti akhirnya orang berprasangka ini nggak ngurus dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, bagi yang belum, monggo segera untuk mendaftarkan agar cepat dapat fasilitasi yang mungkin masih ada ya secara gratis atau fasilitasi seperti itu. Nanti kalau ngurus sendiri khawatirnya ya nggak gampang dan biayanya nggak sedikit itu kadang. Kalau yang mungkin yang self declare itu yang bisa dikuasai sendiri
sekitar 230.000. Tapi kalau yang reguler itu bisa sampai jutaan tuh, bisa sampai 5 juta sampai 10 juta. Karena ada uji lab dan lain-lain. Iya, seperti itu. Oke, sobat Gemarang sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Istain, salah seorang penyuluh agama Islam di Kecamatan Magersari, dan juga beliau adalah pendamping produk halal. Dan semoga informasi yang kami sampaikan dalam bincang-bincang ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Ferry Mahendra Kurniawan selaku host, dan Pak Istain dari kantor urusan agama Kecamatan Magersari pamit mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.